Kita semua pasti pernah ngerasain kan momen-momen yang tuh berat banget rasanya. Entah itu pas gagal, pas kehilangan sesuatu, atau nyesel banget sama dosa-dosa di masa lalu. Nah, di saat-saat kayak gitu seringkali kita ngerasa sendirian, seolah nggak ada harapan lagi. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ada satu aja kesalahan di masa lalu atau satu kegagalan yang rasanya gede banget sampai-sampai kepikiran, udah telat deh, udah nggak ada harapan lagi buat saya. Pernah? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan pembahasan kita kali ini spesial untuk Anda. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Hal pertama yang perlu banget kita sadari adalah ujian itu ya memang bagian dari paket perjalanan seorang mukmin. Jadi ini bukan soal hukuman loh, tapi lebih ke bagian dari proses kita untuk bertumbuh. Dan perasaan-perasaan ini tuh nyata banget. Beban karena gagal, sakitnya kehilangan, sesaknya penyesalan. Itu semua bisa berasa kayak lagi neken kita sampai ke dasar. Benar-benar berat. Dan ini wajar banget kok, sangat manusiawi. Bahkan Al-Quran pun mengakui adanya beban-beban ini. Tapi, nah ini dia. Di tengah semua beban yang rasanya berat banget itu, ada sebuah panggilan. Sebuah pesan langsung dari Allah. Dan pesan ini sering banget disebut sebagai ayat yang paling-paling penuh harapan di seluruh Al-Quran. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Betapa indahnya panggilan ini. Allah nggak bilang, wahai orang-orang suci. Bukan. Tapi dia bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wow, ini panggilan buat kita semua. Justru buat kita yang ngerasa dosanya udah kebanyakan. Dan Allah langsung tegaskan, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa. Bukan sebagian, tapi semuanya. Supaya kita makin yakin kalau janji ini bukan cuma teori, ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah nyata yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ini adalah kisah tentang seseorang yang dosanya mungkin lebih besar dari yang bisa kita bayangin. Namanya Wahsy. Jadi, dosa Wahsy ini bukan dosa sembarangan, bukan dosa biasa. Dia adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Bayangkan, pamannya Nabi Muhammad SAW yang paling beliau cintai, sosok yang dijuluki singa Allah. Tindakan ini benar-benar bikin Rasulullah sangat sedih yang mendalam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wahsy itu hidup dalam penyesalan dan ketakutan yang luar biasa. Dia mikir dosanya ini udah terlalu besar, terlalu parah, mustahil bisa diampuni. Kedengeran familiar nggak? Perasaan putus asa ini persis kan seperti yang mungkin pernah kita rasain juga? Dan inilah jawabannya. Jawaban langsung dari Allah. Bukan cuma buat Wahsy, tapi juga buat kita semua. Ayat yang tadi kita baca di surat Az-Zumar itu turun sebagai jawaban telak, menegaskan kalau rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa manapun, sebesar apapun dosa itu. Jadi, kisah Wahsy ini jadi bukti selamanya bahwa nggak ada satu orang pun yang nggak bisa dijangkau sama ampunan Allah. Oke, jadi setelah kita paham betapa luasnya ampunan Allah, otomatis cara pandang kita juga harus berubah kan? Harapan itu bukan lagi sekedar pilihan, mau berharap atau enggak ya. Bukan, harapan itu jadi sebuah keyakinan. Optimisme itu ya ciri khasnya seorang mukmin. Dengerin deh ayat ini. Ini perkataannya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau ngomong gini setelah bertahun-tahun berduka karena kehilangan putranya Yusuf. Bayangin, di titik paling rendah dalam hidupnya, keyakinannya sama sekali nggak goyah. Nah, ayat ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget, putus asa itu sifatnya orang kafir. Kenapa? Karena kalau kita putus asa, itu sama aja kita lagi meragukan kekuatan dan kasih sayang Allah. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya luar biasa banget. Ada sebuah konsep yang sangat powerful. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Coba pikirin deh artinya. Ini berarti cara kita melihat Allah, ekspektasi kita ke Allah, itu secara langsung ngebentuk realita hidup kita. Kita bedah ya perbandingannya, biar jelas. Kalau kita punya prasangka baik, kita yakin pasti Allah tolong, pasti Allah ampuni, pasti ada jalan keluar. Nah, sikap kayak gini tuh, ibarat kita lagi ngebuka lebar-lebar semua pintu kebaikan. Sebaliknya, kalau prasangka kita buruk, kita mikir, Allah nggak peduli, aku udah ditinggalin. Itu sama aja kita lagi nutup pintu rahmat itu dengan tangan kita sendiri. Jadi kuncinya ada di mana? Di prasangka kita.
Tapi penting nih buat dicatat, optimisme yang kita bahas ini bukan berarti pasif ya, bukan cuma duduk manis nunggu keajaiban datang, bukan. Harapan yang sejati dalam Islam itu justru jadi bensinnya, jadi bahan bakar yang bikin kita bergerak, yang mendorong kita buat beraksi. Terus gimana caranya biar harapan kita ini jadi harapan yang aktif? Ada 4 langkah praktisnya. 1, ya jelas, mulai dari optimis, punya prasangka baik sama Allah. Ini fondasinya. 2, sabar. Sabar ngejalanin prosesnya, karena hal-hal baik itu butuh waktu. 3, ini penting. Gabungin antara tawakal, yaitu percaya penuh sama Allah, dengan ikhtiar, dengan usaha maksimal kita. Iman dan aksi harus jalan bareng. Dan yang keempat, percaya sama prosesnya. Yakin kalau setiap ujian itu adalah cara Allah nyiapin kita buat kebaikan yang lebih besar lagi. Oke, kita sekarang masuk ke bagian terakhir, dan ini ada sebuah penegasan yang rasanya melegakan banget, yaitu pintu rahmat Allah itu nggak pernah tertutup. Nggak pernah. Artinya apa? Artinya masa lalu Anda, segelap apapun itu, sama sekali nggak punya hak buat nentuin masa depan Anda. Dan buat bukti, ada satu contoh lagi yang brilian banget. Coba lihat kisah Umar bin Khattab. Siapa beliau dulunya? Salah satu musuh Islam yang paling keras, paling depan. Tapi, begitu hidayah menyentuh hatinya, beliau bertaubat. Dan lihat transformasinya, beliau jadi Al-Faruq, sang pembeda hak dan batil. Salah satu pemimpin terhebat sepanjang sejarah. Kisah Umar ini jadi bukti nyata. Kalau yang penting itu bukan start kita dari mana, tapi finish kita di mana. Kita kembalinya kemana. Jadi dari semua pembahasan ini, apa aja sih poin-poin penting yang harus kita pegang erat-erat? Yuk kita rangkum ya. Pertama, dan ini paling penting, nggak ada dosa yang terlalu besar buat diampuni Allah. Kedua, Allah itu cinta banget sama hambanya yang mau balik lagi ke dia. Ketiga, optimis dan punya prasangka baik itu bukan cuma perasaan, tapi itu ibadah. Keempat, ingat putus asa itu sifatnya orang kufur. Dan kelima, setiap ada kesulitan, yakin deh, pasti ada jalan keluarnya. Jadi, apapun yang lagi Anda hadapi sekarang, entah itu rasa bersalah yang gak hilang-hilang, kegagalan yang bikin down, atau kesedihan yang mendalam, tolong ingat pesan ini. Rahmat Allah itu selalu dekat banget, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tugas kita cuma satu, terus punya prasangka baik, terus berusaha, dan jangan pernah sekalipun menyerah. Karena selama nafas kita masih ada, pintu ampunan dan rahmatnya itu nggak akan pernah dan tidak akan pernah tertutup.